Oktober 2023, Jaksa Agung memulai penyelidikan kasus korupsi timah, dan 2 bulan setelahnya, Desember 2023, Densus 88, Kepala Densus 88 diganti. Dan kemudian bulan Maret 2024, Helena Lim ditahan, dan beberapa hari setelahnya podcast dengan Kaisang dan Helena Lim itu dihapus dari YouTube. Apa ini ada kaitannya? Selamat malam semuanya. Kemarin ada beberapa insiden besar yang nampaknya ini akan menjadi bagian dari misteri penegakan hukum atau kasus korupsi di Indonesia, karena Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus itu ketahuan diikuti oleh setidaknya 6 anggota Densus 88. Jadi Jaksa Agung Muda ini kan memang biasanya dia punya pengawalan yang cukup ketat gitu ya, dan kemudian ketika beliau sedang ada di sebuah restoran itu diketahui diikuti oleh anggota Densus 88, dan aksi ini itu ketahuan oleh polisi militer atau pengawal dari Jaksa Agung Muda, sehingga salah seorang anggota Densus 88 ini kemudian ketangkap dan diketahui identitas dan maksud atau tujuannya, yaitu ternyata ada operasi untuk sikat Jampitsus. Ya nggak tahu ini operasi yang macam apa, tapi kemudian identitasnya itu sudah diketahui. Jadi polisi militer yang mengawal Jaksa Agung Muda ini itu memang dilakukan sejak Kejaksaan Agung melakukan pembongkaran atau penyelidikan terkait kasus korupsi timah yang merugikan negara sampai 271 triliun rupiah. Dan setelah insiden ini, anggota Densus 88 yang beranggotakan 6 orang mengikuti membuntuti Jaksa Agung Muda. Kemudian malam harinya kantor Kejaksaan Agung diputari oleh konvoi Brimob dengan bunyi sirine dan sangat ramai sekali. Di beberapa media disebutkan lebih dari 3 kali. Ada wartawan lain yang kemudian menyebutkan setidaknya 8 kali konvoi Brimob ini membunyikan sirine, ramai sekali, mengitari, berputar-putar di kantor Kejaksaan Agung. Dan ini ternyata bukan yang pertama katanya. Kemarin juga terjadi hal yang sama di jam yang kira-kira juga sama atau sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Dan kemudian akibat insiden ini, di mana Densus 88 ketahuan membuntuti Jaksa Agung Muda, kemudian kantor Kejaksaan Agung diputari oleh konvoi Brimob sampai berkali-kali, TNI kemudian merespon dengan melakukan pengamanan yang lebih ketat di kantor Kejaksaan Agung. Sehingga dari insiden-insiden ini sampai sekarang itu masih belum ada kejelasan ini terkait apa. Dan ini nampaknya harus dijelaskan, karena nggak mungkin gitu ya anggota Brimob kemudian harus berputar sampai lebih dari 3 kali atau 8 kali di kantor Kejaksaan Agung dalam 2 malam terakhir ini. Karena ini bukan kegiatan mereka gitu. Ini bukan ritual Brimob yang kita tahu, yang kemudian harus berputar-putar di malam hari di kantor Kejaksaan Agung. Ini nggak biasanya. Pertanyaannya, ini atas dasar apa? Ini kegiatan yang macam apa gitu? Jangan kemudian dijawab ini sekedar untuk menghabiskan bensin yang ada di mobil-mobil Brimob. Itu nggak masuk akal gitu, sehingga ini harus dijelaskan. Kemudian Densus 88 juga harus memberikan kejelasan dari kegiatan anggotanya yang berjumlah 6 orang itu yang mengikuti Jaksa Agung Muda dengan operasi untuk sikat Jampitsus. Itu operasi yang macam apa? Karena nggak mungkin mereka ini bergerak sendiri. Anggota Densus 88, 6 orang mengikuti Jaksa Agung Muda. Kemudian anggota Brimob beranggotakan sekitar 20 kendaraan berputar-putar di kantor Kejaksaan Agung. Nggak mungkin itu tanpa instruksi. Nggak mungkin itu tanpa kegiatan. Nggak mungkin itu hanya sebatas iseng-iseng aja gitu ya. Sehingga ini semua harus dijelaskan, dan sampai sekarang baik dari pihak Densus 88, Brimob atau Kapolri belum memberikan komentar apa-apa terkait hal ini. Padahal di bawah para anggota mereka sudah berhadap-hadapan. Ya terbukti dengan insiden penangkapan Densus 88 oleh polisi militer. Itu kan keduanya anggota ini sudah sedang berhadap-hadapan. Padahal saya yakin gitu ya, dari kedua pihak sama-sama nggak tahu ini atas dasar apa.
Nah, sehingga sebaiknya para elitnya gitu ya, para pimpinannya baik dari Brimob, Densus 88 dan Kapolri segera memberikan penjelasan atau keterangan atau segera menarik mundur anggota-anggotanya dari operasi-operasi yang semacam ini sebelum terjadi insiden yang lebih besar lagi, karena itu akan merugikan kita semua. Karena hari ini kita sedang menunggu proses transisi kepemerintahan dari Pak Jokowi ke Prabowo Subianto, sehingga insiden-insiden semacam ini kalau terus-terusan terjadi itu akan mengganggu proses transisi di pemerintahan nantinya. Karena kalau sampai sekarang kemudian pihak Densus 88, Brimob, dan Kapolri juga masih berdiam diri, pertanyaannya ini mau sampai kapan? Mau sampai kapan anak buahnya di bawah kemudian berhadapan-hadapan? Karena ini sudah juga beredar di media gitu ya, semua media, hampir semua media sudah memberitakan, media mainstream seperti Kompas, Detik, dan sebagainya sudah ada pemberitaan terkait insiden yang dilakukan oleh 6 orang anggota Densus dan kemudian ketahuan oleh polisi militer. Ini nampaknya masyarakat juga perlu tahu gitu ya. Jadi bukan sebatas diselesaikan di tingkat elit, tapi juga perlu ada penjelasannya. Kita perlu tahu ini soal apa gitu. Kenapa kemudian ada operasi-operasi yang kemudian melibatkan pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan Jaksa Agung. Misalkan seperti Densus 88, ngapain ngikutin Jaksa Agung Muda? Nggak ada urusan gitu ya. Kan Densus 88 biasanya untuk usus soal teroris dan sebagainya. Ini Jaksa Agung Muda, kenapa diikutin? Sehingga dari sini kita tidak melihat ada urgensi atau kegiatan yang saling berkaitan dengan Kejaksaan Agung, baik itu dari Brimob yang memutari kantor Kejaksaan Agung atau anggota Densus yang mengikuti Jaksa Agung Muda. Dan meskipun kita belum tahu apa-apa terkait insiden ini, tapi pemberitaan di media ini nampaknya ada kode-kode yang sengaja dititipkan. Ya, ada kode pemberitaan yang cukup jelas yang nampaknya ingin agar semua pihak tahu gitu. Karena insiden ini semestinya bisa tanpa pemberitaan, bisa tidak diberitakan sama sekali, tapi dari pihak-pihak tertentu nampaknya ingin agar ini menjadi pemberitaan dan menjadi pembicaraan di masyarakat luas. Makanya kemudian dibuka terkait anggota Densus yang mengikuti atau membuntuti Jaksa Agung Muda. Karena insidennya kan insiden tertutup gitu ya, nggak ada wartawan di sana. Bisa saja ini kemudian ditutupi dan tidak perlu ada di media, tapi ini ternyata diberitakan di media dan kemudian ada kode pemberitaan yang cukup jelas, yaitu terkait polisi militer yang memergoki anggota Densus 88, di mana polisi militer ini menjadi pengawal Jaksa Agung Muda setelah Kejaksaan Agung memutuskan untuk memulai penyelidikan kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Sehingga kalau kita tarik dari rangkaian kejadian atau rangkaian peristiwa sebelumnya yang melibatkan antara Kejaksaan Agung, korupsi timah, dan Densus 88, ternyata ini ada kaitannya. Ternyata ini ada urutannya gitu ya. Seperti misalkan Kejaksaan Agung memeriksa penyelidikan kasus timah itu bulan Oktober 2023. Lalu kemudian 2 bulan setelahnya Kepala Densus 88 Desember 2023 diganti oleh orang baru. Sehingga kalau hari ini kemudian ada insiden anggota Densus mengikuti Jaksa Agung Muda, pertanyaannya apakah ini ada kaitannya dengan pergantian itu? Apakah ini memang ada orang yang kemudian membuat Densus 88 merasa perlu digerakkan, atau ada orang panik gara-gara kasus timah ini? Karena kasus timah ini menarik perhatian banyak orang setelah suami Sandra Dewi dan Helena Lim itu ditahan oleh Kejaksaan Agung. Dan di luar soal Kejaksaan Agung, kemudian Densus 88, ada juga cerita yang cukup menarik terkait Helena Lim, di mana bulan Maret 2024 Helena Lim ditahan oleh Kejaksaan Agung, dan beberapa hari setelahnya podcast YouTube Kaisang dan Helena Lim itu dihapus dari YouTube. Dan ini juga tidak biasanya Kaisang menghapus video dan kemudian tidak ada klarifikasi dan diam sampai sekarang. Sehingga kalau kita lihat dari urutannya, ini apa ada kaitannya? Apa ini ada kaitannya dengan pihak-pihak penguasa terkait insiden atau intimidasi atau upaya membuntuti Jaksa Agung Muda? Karena kebetulan sekali gitu ya,
Oktober 2023, Jaksa Agung memulai penyelidikan kasus korupsi timah, dan 2 bulan setelahnya, Desember 2023, Densus 88, Kepala Densus 88 diganti. Dan kemudian bulan Maret 2024, Helena Lim ditahan, dan beberapa hari setelahnya podcast dengan Kaisang dan Helena Lim itu dihapus dari YouTube. Apa ini ada kaitannya? Saya nggak tahu gitu ya, makanya kemudian menanyakan, sehingga banyak hal yang perlu diklarifikasi terkait ini, sehingga sebaiknya segera ada pernyataan dari Densus 88, Brimob, dan Kapolri terkait ini. Dan nantinya perlu ada sanksi yang jelas terkait anggota-anggota mereka yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Karena setahu saya Densus 88 tidak punya kepentingan untuk kemudian ngikutin Jaksa Agung, sehingga 6 orang anggota Densus 88 ini perlu diberikan sanksi gitu ya. Kenapa mereka mengikuti Jaksa Agung Muda? Siapa yang memberikan instruksi dan atas dasar apa? Kemudian anggota Brimob yang memutar-mutar di kantor Kejaksaan Agung juga perlu ada kejelasan ini atas dasar kegiatan apa, siapa yang menyuruh, dan kemudian perlu ada sanksi juga kenapa mereka melakukan itu. Sehingga ya semua cerita-cerita ini harus diperjelas. Kalau tidak, kita akan memasuki era New Orba yang sangat menakutkan dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip atau semangat demokrasi yang sejak dulu kita harapkan. Karena jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini kemudian dibiarkan dan terulang, dan kemudian rakyat tidak diberikan klarifikasi atau penjelasan apa-apa, dibiarkan begitu saja dan selesai tanpa penyelesaian. Karena kalau seorang Jaksa Agung Muda yang punya pengawalan sangat ketat, bahkan dikawal oleh polisi militer, tapi masih dibuntuti oleh 6 orang anggota Densus 88, apa kabar kita? Rakyat jelata, rakyat biasa yang tidak punya pengawalan apa-apa, kemudian ya itu akan lebih mudah diintimidasi. Karena Jaksa Agung Muda punya pengawalan banyak, masih diikuti oleh 6 orang anggota Densus 88. Kantor Kejaksaan Agung yang sudah dikawal cukup ketat gitu ya, kemudian masih diputari oleh konvoi Brimob. Sehingga ya dari sini nampaknya kejadian ini harus diperjelas, harus diselesaikan sampai sejelas-jelasnya. Jangan sampai kemudian ini dibiarkan dan hilang berlalu begitu saja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.